Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rumina Ulfa selaku pengajar di SMA Lab School Cirende, selaku peserta PPG Daljab Batch 3 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan menampilkan video ukin saya terkait materi menghindari akhlak tercela, yakni foya-foya, ria, sum'ah, dan hasad pada jenjang SMA kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cukup ya kalau misalkan 4 kali khawatir jadi emosi seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar semuanya anak-anak hebat dari kelas 10H? Baik. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang berani maju ke depan untuk mimpin membaca doa dipersilahkan. Satu orang? Oke, yang di belakang peci merah biar semakin menambah keberanian seperti itu. Boleh berdiri, Mas? Boleh berdiri? Ya. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Karena merah ini kan melambangkan suatu keberanian. Oke, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa tulus dari kita semuanya. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam suatu topik yang mana adalah materi ketiga, yaitu terkait menghindari sikap hidup tercela, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Seperti kita ketahui, bicara mengenai akhlak tercela itu banyak banget, tapi yang hari ini kita fokus untuk membahas adalah cukup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, nanti selama pembelajaran Ibu harapkan kita semuanya bisa aktif agar pembelajaran kita tidak berjalan secara monoton. Oke, yang pertama, kita akan bahas mengenai tujuan pembelajaran. Tentunya pembelajaran yang kita lakukan hari ini pastinya ada tujuan yang ingin dicapai. Mas yang di belakang pojok boleh berdiri? Boleh minta tolong bacakan poin yang pertama. Peserta didik mampu membaca dan melafalkan Al-Isra ayat 27 beserta terjemahannya dengan tartil dan benar sesuai kaidah tajwid. Oke, tepuk tangan dong buat teman kita. Dari kubu sana sudah kubu tengah. Ibu akan pilih yang paling bahagia wajahnya biar kita terpancar kebahagiaannya. Mas, boleh berdiri? Silakan Mas, yang lagi nengok boleh berdiri. Boleh bacakan poin yang kedua? Peserta didik mampu menjelaskan makna serta kandungan surah Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait perilaku ria, sum'ah. Oke, thank you. Yang terakhir, Mbak, boleh berdiri? Peserta didik mampu menampilkan peran yang menggambarkan perbedaan antara perilaku tercela, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, dan perilaku terpuji yang harus diteladani melalui metode role-play. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman kita semua yang sudah membaca. Ya. Jadi hari ini kita akan mulai dari yang pertama, yaitu berfoya-foya. Ya. Jadi anak yang pertama adalah berfoya-foya. Foya. Ada yang merasa punya sikap foya-foya? Tidak ada? Oke, alhamdulillah tidak ada yang mengangkat tangan, berarti semuanya tidak memiliki sikap foya-foya. Alhamdulillah. Yang pertama adalah berfoya-foya. Ya, bicara mengenai makna foya-foya, angkat tangannya yang berani berikan pendapat. Kalau bicara mengenai foya-foya, identik dengan apa sih? Sikap apa
Yes? Menghambur-hamburkan uang. Sangat-sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat teman kita. Bicara mengenai foya-foya, foya-foya itu artinya adalah sikap menghambur-hamburkan. Menghamburkan. Ya. Ya, bicara mengenai foya-foya, Ibu yakin tentu kalian semuanya sudah tahu apa itu foya-foya. Oke? Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah ada namanya ria. Ya, Ibu akan kasih tahu gambaran singkatnya saja. Apa itu ria? Ada yang tahu? Ria. Ria itu merupakan salah satu bagian dari akhlak tercela. Ria, ada yang tahu? Suka pamer. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Ada yang mau melengkapi dari kubu yang tengah sini, apa itu bicara mengenai ria? Benar, suka pamer tapi lebih spesifik lagi. Misalnya kayak sedekah tapi buat dilihat orang doang. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Bicara mengenai ria itu adalah suatu sikap akhlak tercela. Ya, pamer, betul. Tapi lebih spesifiknya adalah kalau ria itu memperlihatkan. Memperlihatkan secara langsung. Contohnya, misalkan pengen sedekah, pengen masukin uang ke kotak amal di Masjid Baitul Ilmi. Tapi pas dilihat kanan kiri, wah nggak ada orang, ya nggak ada yang lihat gue deh nih. Nunggu rame dulu baru masukin uang. Itu adalah ria. Ria adalah memamerkan setiap perbuatan baik yang dilakukan secara live atau secara langsung seperti itu. Oke? Yang ketiga itu hampir sama temennya ria, yaitu sum'ah. Ini beda-beda tipis. Apa itu sum'ah? Ada yang tahu sum'ah? Kalau ria memperlihatkan secara langsung. Kalau sum'ah? Pengen didengerin. Bagus banget jawabannya. Tepuk tangan boleh? Ya. Kalau sum'ah itu artinya adalah memperdengarkan. Misalkan, hari ini gue ngantuk banget deh, bilang ke temennya. Kenapa ngantuk lo gitu kan ya? Gue ngantuk soalnya semalam habis sholat tahajud, gue gak tidur-tidur. Capek banget ya sholat tahajud seperti itu. Jadi kalau sum'ah itu artinya adalah memperdengarkan. Dia memamerkan perbuatan yang dilakukan itu secara tidak langsung, tapi dia menceritakan. Padahal belum tentu dia benar-benar sholat tahajud seperti itu. Paham sampai di sini perbedaan antara ria dan sum'ah? Paham. Oke. Yang keempat itu ada yang namanya hasad. Hasad. Apa itu hasad? Hasad. Hasad ada yang tahu? Ada yang berani mau coba? Jangan takut salah. Kalian berani angkat tangan saja sudah sangat-sangat Ibu apresiasi. Apa itu hasad? Hasad ada yang tahu, Mas? Sampingnya? Gak tahu. Sampingnya? Tahu, Mas yang lagi nulis? Apa itu hasad? Oke, Ibu kasih tahu biar tahu. Hasad artinya adalah sikap iri atau dengki. Hasad artinya adalah iri atau dengki. Bicara mengenai hasad itu ada rumusnya. Jadi bicara mengenai rumus itu bukan hanya pelajaran matematika aja, tapi juga ada rumusnya di pelajaran agama Islam. Apa itu rumus hasad? Rumus hasadnya itu adalah SOS. Ada yang tahu rumus agama SOS itu apa kepanjangannya? SOS. Ada yang tahu? Oke, karena belum tahu Ibu kasih tahu SOS, silahkan dicatat. Artinya adalah susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Diulang lagi, SOS artinya adalah senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Jadi SOS ini adalah salah satu perilaku yang mungkin tanpa kita sadari kita memiliki sikap hasad ini. SOS adalah merupakan perilaku susah lihat orang senang atau senang lihat orang susah. Tinggal dibalik seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya ini adalah gambaran-gambaran mengenai topik akhlak tercela yang kita akan bahas hari ini. Tapi
Sebelum itu Ibu mau ajak kalian ice breaking dulu biar semakin bersemangat untuk belajar. Mau? Oke. Ibu minta bikin lingkaran besar 2, 1 lingkaran buat yang khusus laki-laki di sebelah kiri tangan Ibu, dan sebelah tangan Ibu, kanan Ibu adalah lingkaran buat khusus perempuan. Hitungan 5 sudah terbentuk lingkarannya. 1, sebelah sini khusus laki-laki bikin lingkaran, sebelah kanan lingkaran buat perempuan. 1, 2, bikin lingkaran besar. Enggak, berdiri. Berdiri. Bikin lingkaran besar, kita menyesuaikan saja. Bikinnya lingkaran bukan trapesium ya, lingkaran. Ya, silakan menyesuaikan, boleh sambil berdiri. Iya, boleh ada yang sambil mundur. Oke. Intinya terbentuk lingkaran, semuanya masuk ke dalam lingkaran. Nih, seperti mbak-mbak yang perempuan sini bisa bikin lingkaran. Ini bentuknya masih jajar genjang, lingkaran. Oke. Ibu akan bercerita. Silakan dengarkan cerita Ibu dengan seksama. Ibu selama bercerita, kalian dalam bentuk lingkaran aja, lingkaran. Oke? Hadap ke teman kalian. Silakan sebelum Ibu bercerita, letakkan tangan kiri kalian seperti ini ke teman samping kalian, tangan kiri. Tangan kanan seperti ini. Oke. Ibu akan bercerita. Tangannya silakan bisa diluruskan, tidak ada yang ditekuk seperti ini. Jangan sampai curang, lurus. Oke. Ibu akan bercerita. Kalau Ibu bercerita, kemudian kalian mendengarkan kata-kata kucing, silakan tangan kirinya yang seperti ini ditangkap jari yang di atasnya. Jari yang seperti ini silakan diangkat secepat mungkin, jangan sampai ketangkap. Paham sampai di sini? Oke. Kita akan mulai bercerita kucing. Kucing. Oke, masih pemanasan. Oke. Kita akan bercerita hewan-hewan. Hewan-hewan kan banyak ya, ada ayam, kucing. Nah, oke. Kita akan tes dulu. Oke. Ibu akan bercerita, dengarkan seksama. Bagi nanti yang ketangkap akan ada sesuatunya dari Ibu maju ke depan. Konsentrasi dimulai. Oke. Ini Ibu lihat-lihat masih ada ditekuk ini ya. Masih ada ditekuk, lurus. Oke. Ini masih yang ini tangannya sudah keburu gemeter duluan. Pada suatu hari ada seorang bapak yang bernama Bapak Kusnadi. Bapak Kusnadi ini ya, pada suatu hari main ke suatu tempat. Tempatnya Bu Kumala. Iya. Di rumah Bu Kumala ini sangat-sangat mencintai hewan-hewan lucu seperti itu. Salah satunya ada yang namanya angsa, ada namanya kucing. Oke, ada yang ketangkap. Oke, masih pemanasan. Nah, selanjutnya Pak Kusnadi dan Bu Kumala ini ya mainlah sebentar sama hewan-hewan yang lucu itu, tapi nggak main sama kucing lagi kok ya. Nah, selanjutnya ceritanya masih panjang. Selanjutnya Pak Kusnadi dan Bu Kumala akhirnya mereka nongkrong lah di luar, di tempat nongkrong, di mall. Di PIM 3 ya. Nah, selanjutnya di sana Pak Kusnadi melihat ada sesuatu yang sangat bagus sekali hingga akhirnya Pak Kusnadi dan Bu Kumala bersepakat untuk membelinya. Ya, hingga akhirnya barang tersebut dibawalah pulang ke rumah Bu Kumala. Barang tersebut adalah kulkas. Oke. Dan kulkasnya itu berwarna kuning, mirip seperti kucingnya. Kemudian Bu Kumala ini bilang sama Pak Kusnadi yang pecinta kucing ini,
Ya, bahwa ada salah satu hewannya Bu Kumala yang belum dikasih makan. Namanya adalah Kunto. Kunto ini adalah seekor anjing yang lucu ya. Hingga akhirnya suatu malam, udah malam, akhirnya Pak Kusnadi pulang ke rumah Pak Kusnadi dengan membawa seekor ayamnya Bu Kumala. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Oke, tenang, masih ada ice breaking berikutnya yang lebih menggelagarkan. Oke. Nanti ada ice breaking yang lainnya. Oke. Duduk siap gerak. Duduk siap gerak. Halo. Halo. Hai. Hai, halo, hai, halo, halo. Halo, halo, hai, halo. Tepuk satu. Satu. Astagfirullahaladzim. Tepuk satu. Satu. Oke, sudah ada beberapa yang mulai paham. Tepuk dua. Dua. Masih sedikit lagi yang kurang paham. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tiga. Mata. Oke, masih ada beberapa yang kurang konsentrasi. Pegang kepala. Hidung. Oke, tepuk tangan kita semua. Nah, selanjutnya kita akan bagi kelompok karena rasanya bicara mengenai foya-foya, ria, sum'ah, hasad itu nggak seru kalau misalkan kita ibu yang bicara dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya ibu akan bagi kalian ke beberapa kelompok. Ini adalah kelompok yang ibu tentukan berdasarkan tes diagnostik yang pernah kita lakukan di masjid beberapa pertemuan yang lalu. Oke? Nah, silakan nanti setelah ibu tampilkan di layar ini, silakan bisa langsung kumpul sama temannya. Ibu akan membagi sebanyak 4 kelompok. Untuk kelompok pertama, perhatikan, kelompok pertama di sini kumpulnya, kelompok kedua di sini, kelompok 3 di sana, dan juga kelompok 4 bisa di depan. Paham sampai di sini? Oke. Siap-siap. Ini adalah hasilnya. Iya. Kelompok foya-foya, silakan bisa berkumpul. Foya-foya menjadi kelompok 1. Foya-foya kelompok 1. Kemudian kelompok 2 adalah ria. Kelompok 3 adalah sum'ah, dan keempat adalah hasad. Oke, ibu akan zoom biar kalian terlihat kelompok 4 hasad adalah nama-namanya. Oke, dihitung, ya hasad ini. Dihitung dari ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang buat kumpul. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 di depan. Hitungan 10 sudah bertemu dengan temannya. 1, berapa? 3 di sini. Oke. 1. Iya, 1. 1, 2, 3. 1, hitungan 10 yang belum bertemu dengan kelompoknya, ibu akan ada pengurangan nilainya, berarti kurang solid. 1, 2. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di depan terlebih dahulu. 3, 4, hitungan 10 yang masih berdiri anggota kelompoknya. Kelompok 4 boleh duduk di bawah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitungan 3 sudah tidak ada suara lagi. 1, 2, 3. Oke, ibu akan berikan kertas ini. Ini adalah berupa namanya LKPD. Ya, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang nanti ibu akan berikan kepada kalian setiap kelompoknya. Setiap kelompoknya nanti akan diberikan 1 LKPD ini. Paham?
Silakan kalian bisa nanti terima terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian terima, nanti kalian bisa tulis di kertas ini. Yang pertama adalah kelompok berapa. Ya, kelompok berapa, terus temanya apa, ya. Selanjutnya anggotanya siapa aja. Paham sampai di sini? Pertama adalah tulis identitas kelompok kalian. Bawahnya silakan kalian boleh tulis, ibu mau kita pakai metode adalah role playing. Role playing adalah kita bermain drama. Di bawah identitas kelompoknya, kalian bikin kira-kira teks ya atau gambaran kira-kira bagaimana role playing yang akan kalian mainkan di kelompok kalian. Paham? Ya, tulis durasinya ataupun bagaimana teks kira-kira pembagian tugas seperti apa. Ibu ingatkan nanti ketika maju ke depan itu ada yang bagian narator dan juga ada yang bermain peran. Naratornya cukup satu orang aja yang membacakan alur ceritanya, tapi yang lainnya adalah bermain peran. Ibu ingatkan setiap kelompoknya tidak ada yang berdiam diri. Semuanya adalah bekerja sama. Paham? Yes? Oke, boleh tidak ada narator atau tidak? Boleh, tapi bisa disesuaikan aja. Yang penting kita para penonton paham maksudnya apa. Seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Boleh tepuk tangannya kalau paham? Oke, silakan. Ya, silakan. Kelompok 2. Permisi, Bang Numpang lewat. Ya. Kelompok 1. Waktu mengerjakannya adalah 15 menit dari sekarang. Satu kelompok hanya satu kertas aja. Kelompok 4 kalau misalkan ingin lebih nyaman lagi bisa di belakang saja, di belakang sana. Biar lebih nyaman. Atau mau di sini? Oke, silakan di belakang saja. Di sini? Oke, di sini saja. Silakan semuanya berdiskusi karena nanti nilainya Ibu akan samakan semua anggota kelompoknya. Di sini aja. Namanya apa nama kelompok ini? Di sini berarti kamu kelompok 1 ya? Foya. Iya. Nama panggilan aja, Bu. Materi tadi Foya. Namanya di sini kalau nggak sini tulis nama materinya adalah Foya. Namanya di sini. Tulis 1 2 3. Nama anggota. Nama anggota. Panjang apa nama? Nama panjang dan juga ada absennya karena nanti Ibu akan merekap nilainya seperti itu. Hitungan 5 sudah kumpul di kursinya masing-masing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4. Li. Cari kursi yang nyaman untuk kalian duduki. Oke. Raihan di mana kursinya? Oke, bisa di kursi yang kosong ya. 5. Oke, duduk siap, gerak. Kita akan mulai. Bukan ibu yang tentukan, tapi kita pakai spin wheel. Oke. Kelompok yang nanti muncul angkanya, maka siap-siap langsung maju ke depan. Kita mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan boleh maju ke depan, tampilkan drum. Tepuk tangannya mana? Oke, silakan kelompok 3. Seluruh anggota kelompok 3 boleh maju ke depan. Bagi teman-teman yang menyaksikan silakan dihayati ya penampilannya. Oke, hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. Aduh, capek banget gua. Gua habis sholat tahajud semalam tidur cuma 2 jam doang. Kenapa? Kok biasanya kan aku sholat, aku pengen sholat sunnah. Sholat apa? Sholat tahajud. Tahajud ada apa aja? Aku rajin banget kan. Sampai sholat kayak gitu aku sampai gak tidur. Gak capek. Wah, lu rajin banget sih. Galau banget. Gitu doang. Gue mah gitu setiap hari, tambah gue puasa Senin Kamis harian aja gue puasa. Lah, bukannya tadi lu jajan bakso ya? Enggak, itu beliin temen. Oh. Lah, lu Senin Kamis doang, gua setiap hari puasa. Ada sama gua. Apa sih? Lu cipot juga, lu pakai geluduk gak bener. Soalnya kayak ngajuin ada beberapa. Gimana sih? Guys, teman-teman ingat man sama Allah, sama Allah. My God, siapa yang
memperdengarkan amalnya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukan untuk Allah. Dan siapa saja yang ingin mempertontonkan amalnya, maka Allah akan mempertontonkan aibnya bahwa amalan tersebut bukan untuk Allah. Hadis riwayat Bukhari. Oh my god, Masya Allah. Makasih Ustadz dan yang satu lagi udah dari. Iya, Bener gak itu suara apa? Azan maghrib. Ayo kita sholat yang bener ya. Mereka keren banget ya. Semoga kita semua kayak gitu juga. Amin. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, bagus banget ya. Silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Sangat-sangat bagus sekali. Dan yang paling penting adalah sangat-sangat menghayati seperti itu. Oke. Lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan, persiapan tampil. Oke. Hitungan 3 dimulai penampilannya. 1 2. Oke. 3. Pada suatu hari ada teman 6 yang sangat dekat lagi bersolat jamaah. Setelah mereka selesai sholat, Izas mengajak mereka untuk mengaji. Hey guys, ngomong masih ada waktu, ayo kita ngaji. Yo. Pas mereka mempersiapkan ngaji, Rafa terlihat sedang mempersiapkan HP-nya untuk mulai video. Di pertemanan ngaji mereka, Rafa mulai memvideokan kegiatan ngaji mereka. Oh ya, ayo ngaji, orang yang nggak ngaji masuk neraka nih ya. Ngaji, so ngaji tuh. Ngaji tadi ngaji, orang-orang pian Tuhan ini kita. Nih, ayo nih, ayo. Ya. Teman-teman lain yang melihatnya mulai, kalian ngapain mau video-video ini? Nggak boleh Kita ngaji. Kita ngaji, kita mau kasih dapat Tuhan. Tutorial, boleh. Enggak, biar kan celah-celah. Oh iya. Itu kan jatuhnya jadi ria, perbuatan yang tercela. Iya. Hapus ya. Oh iya. Oke, kita hapus. Hapus. Setelah Rafa dan Nadif diberitahu temannya, Rafa dan Nadif berjanji tidak akan mengulang perilaku mereka tersebut. Oke, cukup? Oke, tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Sangat-sangat bagus sekali ya. Semoga tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, nextnya adalah kelompok Kelompok 1 silakan maju ke depan. Iya. Oke, kelompok 1. Ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Mau duduk kursi? Nggak mau. Silakan. Satu, 2, 3. Pada suatu hari, ada sekelompok pemuda yang sedang jalan-jalan di mall. Mereka berjalan-jalan untuk menghabiskan waktu bersama. Guys, boleh tadi ada toko apa namanya? Apa sih namanya itu yang warna biru gede kecil-kecil itu? Kita mau lihat-lihat nggak? Kayaknya lucu-lucu tuh sih lo. Ayo. Ayo beli. Oh my gosh, lucu banget. Ini kan pas banget buat semut-semut gua di rumah ya. Oh my god, lucu banget kan? Lucu banget. Tuh lucu banget. Ayo kamu mau beli yang mana? Beli semuanya enggak? Beli semuanya? Iya semuanya. Oh iya, boleh kita beli semuanya ya. Ini lucu banget sih buat semut-semut gua. Ayo, borong. Berapa ini 2 juta ya? 2 juta. Oh iya, bayar pakai ini. Iya, pakai Black American Express Cup gue.
Makasih banget ya. Oke. Ini mau ketemu. Ayo. Kita balik yuk ke sana, kita pamerin dulu. Teman-teman lihat nih, kita beli gini lucu banget kan? Oh my gosh, ini lucu banget sih. Kalian ngapain beli kayak gitu? Kenapa sih? Mungkin rumah semut gua. Rumah semut gua. Tapi kalian ngerti gak sih? Kalian kan beli banyak banget, emang bermanfaat buat Rumah kalian? kan buat semut gua, kasihan semut gua. Emang kalian pakai semuanya? Itu semut gua ada, sih kemarin ada berapa rumput dia? Ada 10. Ya sekarang udah kali gua ada 20. Kalian tau gak sih kalian nih bener-bener nyikapin foya-foya tahu beli banyak-banyak tapi gak akan dipakai juga pada akhirnya. Apaan tuh? Foya-foya. Apaan tuh? Nah, foya-foya itu merupakan salah satu sikap yang tercela atau terlarang di Islam. Kalau kita mengacu pada suratnya ada di surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Di situ dijelaskan berikanlah kepada kerabat dekat haknya dan juga kepada orang miskin, orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu memboroskan hartamu. Juga dibilangin bahwa seorang pemboros itu merupakan sejatinya adalah saudara dari setan. Itu guys, Islam itu mengajarkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional, bukan yang beli-beli semuanya terus gak mikir bakal dipakai atau enggak nantinya. Guys, tadi kamu aku tanya lucu-lucu ya lucu-lucu aja ya, aku beli kan akhirnya. Kali kayak gitu. Kalau mereka tahu aku nggak ngapain. Nah, berfoya-foya itu juga artinya kalian tuh dapat terjebak dalam godaan dan fitnah dunia. Islam itu mengajarkan untuk hidup hemat dan tidak berlebihan dalam menghasilkan harta. Jadi kalian gak boleh kayak gitu lagi ya lain kali. Iya maaf ya. Habis ini kita sholat tobat dulu yuk. Ayo. Oke guys, gitu aja dari kami guys. Itu cerita dari kami. Dan ingat ya, Islam melarang umatnya berperilaku berlebihan dan boros dalam membelanjakan hartanya. Karena hal tersebut merupakan perbuatan setan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ini sangat-sangat bagus sekali ya bermain perannya ya. Oke. Selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan maju ke depan. Kelompok yang akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum semuanya. Maaf Bapak telat masuk kelas ya. Jadi hari ini kita akan membahas soal ujian yang kemarin. Nah, Pak, saya mau nanya Pak, nilainya boleh diumumin dulu nggak Pak? Masa kita udah bahas ujian tapi kita nggak tahu nilai diri sendiri? Iya, saya juga penasaran. Boleh dong. Jadi saya akan mengumumkan nilai yang paling tinggi aja ya. Jadi nilai paling tinggi di kelas ini ada Saira dan Kaila. Wah, mungkin Pak, masih mereka kurang Pak. Iya Pak, boleh. Boleh gitu. Ya kan banyak bilang kasar. Kalau kalian masih iri ya mereka. Saya nggak boleh gitu. Bukan bilang aku yang tercela tahu. Oh ya, maaf ya. Lanjut bahas apa? Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok 4. Ya, sangat-sangat bagus sekali ya. Saking bagusnya sampai nervous seperti itu. Oke, boleh kembali lagi ke kursinya masing-masing. Kelompok 4. Iya, silakan. Oke, silakan kembali lagi ke kursinya masing-masing. Tadi sangat-sangat bagus sekali penampilan dramanya. Semoga tadi itu hanya sebatas drama dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya di akhir sesi ini Ibu mau mengajak kalian untuk mentadaburi salah satu dalil ya, khususnya berkaitan dengan sikap hidup foya-foya. Pada Quran Surat Al-Isra ayat 27. Kita akan baca bersama-sama, kemudian kita renungkan bersama-sama agar kita dijauhkan dari sikap-sikap tercela. Oke, kita baca ta'awudz dan basmalah bareng-bareng. 1, 2, 3.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, boleh berhenti dulu. Ibu akan membacakan. Nanti kalau ibu sudah berhenti, kemudian baru kalian ikuti. Innal mubadzirina. Silakan ikuti. Innal mubadzirina. Ini adalah kata yang biasa kita sebutkan dalam sehari-hari, yaitu mubazir. Nah ya, innal mubadzirina. Sekali lagi. Innal mubadzirina. Kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitanu li rabbihi kafuro. Ibu berikan kesempatan satu orang, silahkan angkat tangannya dan berdiri untuk membacakan artinya. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Tepuk tangan dong buat teman kita, sangat bagus sekali. Oke, karena sudah berani, Ibu berikan salah satu untuk sarapan, tapi jangan berharap kenyang. Oke, iya. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu minta kelompok satu boleh maju ke depan untuk mengumpulkan LKPD-nya tadi ke depan. Iya. Ya, ada permen susu biar kalian senantiasa disehatkan. Kelompok satu, ya, dikumpulkan LKPD-nya. Oke, nanti dilengkapi saja. Kelompok 2 LKPD-nya. Bagi-bagi ya. Oke. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. 1, 2, 3. Kelompok 4. Iya. Ya. Oke. Ya. Dodok siap gerak. Dodok siap gerak. Ya. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. Oke. Ibu berikan kesempatan terakhir. Siapa satu orang yang berani selain Mbak ini untuk mengulas apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Satu orang, siapa yang berani mengulas? Ada yang berani? Silakan Mbak, boleh berdiri. 1 menit speech-nya. Oke, bahwa perilaku-perilaku atau sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, sum'at, dan hasad itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ya berfoya-foya itu alias menghamburkan atau mubazir, dan ria memperlihatkan yang seharusnya kalau bisa kita keep to ourselves. Terus sum'ah juga sama kayak ria, kalau bisa kita keep to ourselves. Dan hasad itu adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah ingin bahwa manusia itu saling menghargai dan saling mencintai sesama manusia. Tepuk tangannya boleh yang meriah. Oke. Iya. Duduk siap gerak. Karena waktunya sudah mau bel istirahat, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Boleh perhatiannya? Halo. Ya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu besok dalam keadaan yang lebih bahagia lagi, lebih sehat lagi, ya, lebih melancarkan aura-aura positif seperti itu. Minggu besok kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai topik-topik menghindari akhlak tercela. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.